Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Apa kabar saudara-saudara? Semoga semua dalam keadaan baik. Hari ini Sabtu tanggal 24 Oktober tahun 2020, kita jumpa lagi dalam renungan malam yang disiarkan secara langsung dari Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau selalu mengasihi dan menyayangi kami. Kami lewati hari ini karena Tuhan yang mengasihi kami. Sekarang kami akan membaca firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, biar kami dimampukan mengerti firman-Mu. Dan firman ini akan menjadi bagian yang indah di dalam kehidupan kami. Inilah kami anak-anak-Mu yang datang kepadamu, hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, Mazmur 97 kita akan membacanya dan kita akan merenungkannya. Mazmur 97. Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita, awan dan kekelaman ada sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan seluruh bumi. Demikian saudara-saudara, ayat 1 sampai ayat yang kelima dari Mazmur 97 yang boleh kita baca pada kesempatan ini. Saudara, saya mengambil tema kerajaannya ditegakkan dalam Kristus. Saudara-saudara, ada sukacita yang mewarnai pemazmur dalam pembacaan kita. Betapa tidak, karena dia menyaksikan bumi yang bersorak-sorai. Dan karena itu pemazmur mengungkapkan bagaimana Israel bersukacita dalam iman. Bersukacita akan kedatangan Tuhan yang memerintah, kedatangan Tuhan yang memusnahkan kelaliman, yang memusnahkan orang-orang yang melakukan kejahatan, kedatangan Tuhan yang menegakkan kesejahteraan. Ini sukacita. Namun bagi mereka yang menyelewengkan kekuasaan dan menindas rakyat, mereka tidak mengakui kewibawaan Tuhan sebagai Raja. Karena mereka menganggap bahwa kehidupan mereka sudah mulai terganggu. Israel bersukacita karena Tuhan memperlihatkan karyanya, Tuhan memperlihatkan kemurahannya. Tuhan ada di tempat yang maha tinggi, bersemayam di tempat yang maha tinggi. Tuhan menyatakan kuasanya, keagungannya, dan karena itu umatnya bersukacita. Ada banyak bangsa-bangsa yang menolak Tuhan. Ada banyak bangsa-bangsa yang tidak mau menyambut Tuhan. Bagi mereka untuk apa? Menyembah Tuhan. Yang dicari adalah Tuhan yang nampak di pelupuk mata. Yang diinginkan adalah Tuhan yang langsung mereka saksikan. Tapi itu kan tidak mungkin. Allah adalah Allah yang tetap bekerja sekalipun tidak nampak di pelupuk mata. Bangsa-bangsa yang menolak karena mereka menginginkan Allah lain, berhala-berhala lain. Tapi ini akan membawa kepada kesia-siaan. Sebaliknya dalam pembacaan kita dikatakan dalam Mazmur ini bahwa Tuhan bersemayam di Sion. Dari Sionlah akan terdengar sorak-sorai, dari Sionlah akan terdengar kegembiraan, sukacita menyambut kedatangan Tuhan. Dari Sionlah akan nyata kebenaran dan keadilan. Kenapa di Sion? Karena di Sion, di situ ada bait Allah, dan di situ dinyatakan bahwa Allah memerintah di Sion, dan dari Sionlah akan turun banyak berkat, damai, sukacita, keadilan, kemurahan. Banyak orang yang bersukacita, berbahagia, memelihara dan menyambut dengan penuh ketenangan. Bapak Ibu, Allah yang kita miliki adalah Allah yang memiliki kerajaan baik di dunia, di sorga,
yang menguasai seluruh alam ini. Karena itu saudara-saudara, Allah yang kita miliki adalah Raja. Dia mengatasi semua bangsa. Dia mampu memperlihatkan kerajaannya yang menegakkan keadilannya. Dan Allah ini adalah Allah yang terus menyertai hidup kita. Kalau pemazmur di sini mengungkapkan sukacitanya, maka kita sebagai anak-anak Tuhan mengakui Tuhan sebagai Allah. Kalau kita mengakuinya, maka Dia akan bekerja dalam diri kita. Kalau kita mengakuinya, maka kita akan terus merasakan kekuatannya, ketenangan, kedahsyatannya. Jangan pernah ragu saudara-saudara, karena kita punya Allah yang akan terus mewujudkan janjinya yang dahsyat itu. Dan saya mengajak kita bersama-sama untuk sungguh-sungguh datang kepada Dia, yaitu sembahlah Dia dengan sepenuh hati, segenap jiwa. Yang kedua, peganglah janjinya, maka engkau akan menyaksikan perkara-perkara yang hebat, karena janji Tuhan indah di dalam hidup kita. Dan yang terakhir, selalulah menghadap Dia dengan penuh kerendahan hati. Orang yang rendah hati disambut Tuhan akan merasakan damainya sukacita dari Allah. Akuilah Dia, Tuhan yang dahsyat. Akuilah Dia bahwa Dia berkarya, bertahta di dalam hidupmu, di dalam diri kita, di dalam seluruh umatnya. Karena Dia sungguh-sungguh Raja yang dahsyat. Amin. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian, Aku mengasihi Engkau, Yesus. Saudara, kita satu di dalam doa. Kami mengasihi Engkau Tuhan, karena Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Allah yang hebat. Engkau Allah yang melindungi dan menuntun kami. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan. Kami menyerahkan diri dalam kuasa Tuhan. Peliharakan kami dan berkati kami. Biarlah dalam kemurahan-Mu kami boleh menikmati kehidupan ini. Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu, setiap keluarga. Engkau memberkati semua anak-anak dalam pertumbuhan, dalam pendidikan. Engkau memberkati usaha sidang jemaat-Mu. Engkau memberkati setiap rencana-rencana yang kami akan kerjakan. Dalam setiap keluarga Tuhan tuntun. Beri kesehatan. Berkati jemaat-Mu semoga terus bertumbuh dalam iman yang kokoh. Berkati bangsa dan negara kami, agar suasana di negara kami tetap tentram damai. Di masa pandemik ini Tuhan tolong pemerintah kami
untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Bahkan vaksin kami rindukan untuk hadir agar memberi kekuatan, kekebalan dalam tubuh setiap orang. Tuhan yang bekerja dengan cara-Mu sehingga ini dapat hadir dalam kehidupan setiap orang, dalam kehidupan kami yang ada di negara tercinta ini. Tuhan, selalulah Engkau memampukan kami melewati kehidupan ini, bahkan malam ini, agar hidup kami tetap tenang, bahagia, nama Tuhan dimuliakan. Dengarkan doa kami, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara boleh menyaksikan renungan malam pada hari Sabtu ini. Teruslah nantikan renungan malam yang kami siarkan langsung dari Jemaat Satria Kasih. Dan Tuhan memberkati saudara-saudara yang setia mendengar firman-Nya. Firman itu akan menjadi berkat dalam hidup kita. Haleluya. Salam sehat.